Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat absen serba otomatis, yang mana nantinya kita bisa membuatkan absen yang bisa sudah terisi otomatis ya, dengan data siswa, nama siswa, kelas, dan keterangannya, yang mana nantinya siswa tidak usah mengetikkan ataupun memilih namanya dan kelasnya, juga keterangannya. Dan berikutnya bisa dikirimkan secara otomatis, terkirim otomatis tanpa harus mengklik tombol kirim pada Google Form. Jadi tinggal hanya mengklik sebuah eh, shortcut ya pada komputer ataupun handphone di rata depan, sehingga ketika shortcut tersebut diklik langsung otomatis terkirim. Jadi lebih praktis dan cepat. Yang berikutnya kita bisa buatkan rekapan secara otomatis, merekap sendiri ya. Ini adalah merupakan pengembangan dari tutorial saya sebelumnya tentang pembuatan absen. Bagi rekan-rekan yang ingin mempelajari tentang absen yang ada di channel saya, silakan ketikkan di YouTube absen Herian Channel ya. Maka akan muncul tutorial-tutorial yang sudah saya pernah buatkan sebelumnya. Ini adalah tutorialnya, video-videonya. Ini bisa untuk memperkaya, menambah ilmu rekan-rekan ya. Baik, itu sebagai awal. Mudah-mudahan absen yang saya buat ini bisa menjadi sumber inspirasi, sumber rujukan ya, sumber referensi, rujukan, inspirasi tentang pembuatan absen di Indonesia. Mungkin ini baru pertama kali. Silakan rekan-rekan nantinya kembangkan sendiri. Dan mungkin mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ketidaksempurnaan dalam tutorial ini, mengingat aplikasi yang kita kembangkan, yang saya buat ini harus diuji oleh rekan-rekan. Silakan rekan-rekan coba dan uji ya, mana yang belum sempurna. Baik, lanjut. Yang pertama kita buatkan Google Sheet yang fungsinya untuk menuliskan data siswa di kelas ya, yang kita ajar. Misalnya di sini saya buatkan nomor, nama siswanya, kelasnya, keterangannya. Nah, di sini saya contohkan hanya 2 kelas, 7A dan 7B. Dengan siswanya sedikit, saya asumsikan 10 siswa per kelas. Ini untuk memudahkan kita dalam mencerna atau mempelajari tentang tutorial ini. Silakan nantinya rekan-rekan sesuaikan dengan kelas real yang sebenarnya yang rekan-rekan mampu atau ajar. Kalau ada 5 kelas, silakan dibuat sampai 5 kelas. Nanti kita buatkan kolom link untuk kita bagikan ke masing-masing siswa tersebut linknya ya. Untuk yang ini nanti kita pelajari di akhir tutorial tentang merekapnya ya. Oke, yang berikutnya kita buatkan absen melalui Google Form-nya dengan isian nama, kelas, dan keterangan. Cukup singkat saja. Setelah kita buat dengan jawaban singkat semua dan wajib diisi ya. Untuk setelannya silakan diatur. Tinggal kita klik titik 3 lainnya ini, yang akan saya praktekkan pertama, yaitu mengisi link Google Form ini otomatis sudah terisi dengan data-data seluruh nama ya. Kita gunakan preview link, yaitu dapatkan link yang sudah terisi. Oke, kita klik saja. Untuk pertama kita isikan saja namanya sembarang di sini. Di sini saya ambil dari data pertama saja, nama siswa 1. Kelasnya 7A, keterangannya hadir ya.
terus. Nah, kita ke bawah dapatkan link, eh, kita salin linknya, masuk lagi ke Google Sheet-nya, kita tempelkan di kolom link ini, Ctrl V. Nah, terus kita akan isikan semua link untuk semua siswa ini sesuai data-data ini. Caranya tinggal kita klik sama dengan di depan tanda petik, terus tanda petik lagi di belakang, enter. Ini belum berubah. Sesuai referensi sel ini, siswa 1 B2, siswa 2 kelas 7A B3. Caranya nanti kita ganti siswa 1 kelas 7A ini dan keterangannya dengan tanda ini. Ini tanda ini, tanda kutip, double tanda atau simbol dan tanda kutip lagi. Di tengah-tengahnya kita masukkan sel referensinya. Misalnya nama siswa 1 berarti B2. Oke, kita enter. Kita kopikan, masukkan ke sini ya. Kita timpa saja siswa 1 baru ini dengan referensi ini. Yang lain ini kita ganti C2 karena kelas ada di C2. Terus ini Ctrl V lagi, B2 keterangannya ya, kita enter. Nah, ini terus kita drag ke bawah, oke, kita drag ke bawah, maka ini akan menyesuaikan dengan data di sini ya. Ini B3 adalah siswa 2 ya. Oke, tinggal kita drag saja ya. Oke, sudah kita drag ya. Jadi ini sudah jadi ya. Kalau kita buktikan, nah di sini sudah bisa kita buka ya. Ini B3 siswa 2 ya, kelas 7A hadir ya. Kita masuk ke sini. Nah, ini sudah ya. Kita tunggu, nah ini sudah terisi datanya langsung ya. Nah, kita bagikan link ini ke masing-masing siswa melalui WhatsApp misalnya. Jadi setiap siswa mendapatkan link absen ini. Oke, langkah berikutnya adalah supaya terkirim otomatis tanpa harus melihat lagi atau mengklik tombol kirim. Caranya kembali ke sini ya, ke sini. Nah, di view form ini kita rubah menjadi form response ya, form response. Ketikkan saja form, R-nya besar, response. Coba kita enter, apa yang terjadi? Berubah form response sini ya, sini. Kalau kita klik link ini, tombol ini, otomatis sudah terkirim nih ya. Absen serba otomatis sudah terkirim. Oke, itu caranya. Cara berikutnya saya ingin membuatkan semacam shortcut ya, di latar belakang desktop supaya begitu buka laptop ataupun HP di awal ada menuju link tersebut. Caranya kalau di komputer ya atau laptop saya klik, misalnya saya buka dulu ini ya, misalnya silakan pilih siswanya, siswa berapa atau link yang kita dapat misalnya untuk siswa. Nah, ini
kita pergi ke titik 3 Chrome ini, kita ke menu more tool kalau nggak salah. Nah, create shortcut, buat shortcut. Nah, ini namanya. Terus kita klik centang open sebagai window. Terus kita buat. Maka di kalau kita tutup, di sini sudah ada ya, di desktop sudah ada. Kalau ini dibuka, maka langsung saja bisa dibuka ya, tanpa harus masuk ke browser lagi ya. Ini seperti itu. Ini masih proses membuka ya tadi. Untuk di HP, nah ini langsung kalau diklik langsung otomatis terkirim. Oke, nah ini sudah terkirim juga. Jadi kalau di HP, nah kebetulan saya ini mengingat keterbatasan perangkat ya yang saya gunakan, maka tidak bisa saya tampilkan di HP. Cuman akan saya tampilkan caranya saja melalui gambar ya. Akan saya tampilkan caranya melalui gambar. Untuk di HP, oke, saya sudah screenshot langkahnya melalui petunjuk gambar sebelumnya. Nah, yang pertama kita ini untuk di HP ya, untuk menampilkan shortcutnya. Nah, ini kita klik titik 3 ini ya. Ini kita buka ini. Nah, ini di HP sudah kita buka linknya. Terus kita klik titik 3 ini ya. Ini kebetulan saya soal ya, bukan absen, tapi sama saja. Klik titik 3 ini. Terus keduanya, nah, kita pilih tambah ke layar depan ini ya, kita klik untuk di HP. Langkah berikutnya, nah ini akan muncul Google Form-nya. Terus kita sentuh dan tahan atau ketuk tambah, nanti akan muncul ke latar depan. Nah, seperti ini ya di HP. Tinggal kita klik aja di HP, langsung otomatis terkirim. Jadi itu, mohon maaf keterbatasan perangkat yang saya gunakan. Saya serba minim ya, tapi pengen berkarya, berbagi ilmu ya dengan rekan-rekan. Oleh karena itu, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe biar channel saya makin maju dan berkembang ya. Oke, itu untuk mengisi secara otomatis dan mengirimnya secara otomatis ya. Untuk mengirim secara otomatis tanpa mengklik tombol kirim, kita ganti view form-nya dengan form respon ya. Kita ganti saja view form dengan form respon ya. Form respon itu. Baik, yang berikutnya kalau sudah, kita akan buatkan rekapannya. Untuk membuatkan rekapan otomatis yang bisa merekap sendiri untuk masing-masing kelas ya. Oke, kita kembali ke setting absen ya. Ini kembali ke sini tadi. Oke, yang ini kita seperti ini. Baik, ini kita tunggu ya. Ini
Untuk membuat rekapan, setelah kita buat data siswa, kita buatkan tabel untuk ambil jam pelajaran berdasarkan kelas dan harinya. Maksudnya apa? Kita akan membuat di kelas 7A ini eh, dalam seminggu itu berapa kali pertemuan. Misalnya saya asumsikan dalam seminggu 7A dan 7B ada 2 kali pertemuan dengan hari yang berbeda. Misalnya 7A itu hari Senin dan Rabu, 7B Senin dan Kamis. Silakan disesuaikan mau 3 kali pertemuan, 3 hari atau lebih ya. Di sini saya asumsikan 2 hari. Saya buatkan ini semacam tabel bantu ya untuk mengambil jam pelajaran berdasarkan kelas dan harinya. Contoh, untuk kelas 7A itu ada jadwal hari Senin, berarti kita buat 7A spasi Senin. Dan ada lagi 7A itu hari Rabu. Saya ketik ya 7A spasi Rabu. Jamnya saya ketik jam awalnya mulai jam 7.30, hari Rabu jam 8 ya. 7B sama ya, mulai jam pertama hari Senin jam 8, hari Kamis jam 9. Ini awal jamnya. Setelah kita mendapatkan data tabel ini, kita ke form respon. Tadi kita sudah mengisi dengan data ya yang sudah kita kirimkan. Di sini akan muncul ya, di form respon ini. Jadi form responnya Google Form tadi kita buat ya, kita buat di jawabannya, kita arahkan ke Google Sheet yang berisi data siswa tersebut biar connect ya dalam satu file Google Sheet. Oke, ini tampilan form responnya ya. Terdiri dari timestamp. Ini adalah waktu setiap saat, setiap kali ada siswa atau responden mengirim absen. Ini bisa kita lihat tanggal dan jam-jamnya. Nah, disinilah acuan timestamp ini, kolom timestamp yang akan kita jadikan acuan dasar patokan untuk memasukkan absen ke daftar absen dari masing-masing kelas yang sudah kita buat. Nah, contohnya ini adalah masing-masing daftar absen dalam satu semester sebanyak beberapa kali pertemuan. Oke, jadi ini kuncinya dasarnya ya. Setelah tahu dasarnya, kita akan buat status absen atau kolom tambahan status absen ya. Yang tadi kita isikan di Google Form adalah nama, kelas, dan keterangan kan. Nah, kita sisipkan di antara kolom-kolom tersebut. Setelah kelas kita buat kolom tanggal atau bulan untuk mengambil bulan, tanggal dan bulan saja dari timestamp. Ambil hari untuk mengambil hari aja dari timestamp. Untuk ini nanti saya jelaskan sama. Nah, di sini status absen bisa 2 ya. Bisa tolak absen dan oke. Maksudnya apa? Jika ada siswa yang mengabsen di luar jam pelajaran, baik itu sebelum jam pelajaran dimulai ataupun setelah, batas waktu toleransi berapa menit siswa harus mengabsen setelah mulai jam pelajaran ya, bisa kita cek di sini status absennya. Jika sesuai dengan yang kita setting, kita minta misalnya dia tidak terlambat mengabsen ya, selama 30 menit ya, untuk kita berikan waktu mengabsen, maka dia akan oke ya.
Jika dia di luar jam absen yang sudah kita setting, maka kita tolak absen. Dan status absen tolak absen ini maka dia di daftar absensi tidak akan muncul, tidak dimunculkan di sini. Jadi dianggap siswa tersebut tidak mengabsen walaupun dia mengisi Google Form, karena di tampilannya kita hanya mengambil status absen yaitu oke. Kalau oke kita masukkan. Jadi walaupun dia misalnya di hari tersebut benar ya, memilih hari atau mengisi di hari yang ada jam pelajarannya, tapi walaupun karena dia jamnya di luar jam pelajaran, maka tertolak atau tidak dimasukkan, tidak dianggap mengabsen. Itu saja ya. Ini agak-agak perlu pemahaman ya. Jadi itu timestamp ini sebagai acuan ya, terus status absen sebagai acuan untuk mengisi menampilkan absennya. Jadi ini beberapa kali pengecekan. Oke, berikutnya untuk rumus mengambil tanggal dan bulan, ini rumusnya. Mengambil hari dari timestamp, ini rumusnya. A2 sampai A, kalau dia kosong, kalau A2 ini maka ya kosong, kalau tidak ambil aja harinya, hari Minggu misalnya, ini kan hari Minggu. Ambil jamnya, ini yang di antara timestamp ini kita ambilkan saja jamnya. Nah, ini rumusnya. Terus ambil mulai jam pelajaran jika ada. Ini kita cek jika hari Minggu ya, itu tidak ada jam pelajaran di kelas tersebut, maka kosong ya. Ya, jika tidak, kita ambil dari settingan absen tadi sesuai tabel ini. Nah, inilah fungsi tabel tersebut ya. Kita gabungkan kelas, nama kelas dan harinya. Nanti ketemu 7A itu Senin. Nanti mulainya jam berapa di sini ya. Nah, kita asumsikan kita ganti misalnya ini hari Senin ya. Ini hari Senin. Oke, kita ganti misalnya ini saya manipulasi saja hari Senin. Nah, maka dia mulai jam pelajaran 7.30 ya. Benar sesuai dengan settingan sini 7A ya. Oke, kita batas jam absen. Nah, ini kita kasih waktu toleransi 30 menit. Jadi 7.30 tambah 30 menit berarti jam 8 dia harus mengabsen. Di luar jam ini sebelum jam 7.30 ataupun setelah jam 8 maka dia akan kosong ya. Akan kita kosongkan. Kalau kosong nanti status absennya ditolak. Oke, ini ada rumusnya. Jadi tambah 30 menit ini bisa dirubah 30 menit atau berapa menit. 30 menit per 24 kali 60 karena kita gunakan rumus untuk menghitung detik ya, atau menitnya ya. 1 jam 60 menit. Oke. Kita cek di sini. Karena di sini ambil jam tersebut adalah walaupun ada jadwalnya, tapi dia kan jam 9.45, harusnya di antara jam 7.30 sampai 8. Maka tolak absen. Tapi kalau di sininya kita buat maksudnya ini kita buat 7.35 misalnya. Saya manipulasi juga 07 misalnya 40 lah ya, 40. Nah, maka oke statusnya. Jadi seperti itu prosesnya ya. Oke, saya kembalikan lagi ke rumus awal tadi ya. Nah,
Jadi ini fungsinya untuk mengecek status absen ini. Jika benar harinya ada jam pelajarannya dan jika di hari tersebut ada jam pelajaran dan dia mengabsennya di antara rentang waktu yang kita setting atau kita tentukan, maka dia di oke status absennya akan dimasukkan ke daftar absen. Jika tidak, maka kosong ya, tolak absen. Rumus-rumusnya ini ya, silakan di screenshot mulai dari sini, 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 sini. Oke, nah setelah itu kita kembali ke rekapan absen. Nah, kita buatkan rekapannya seperti ini. Kalau mau merekap per hari bisa, tinggal kita munculkan hanya hari apa saja, ya, satu pertemuan saja. Itu kalau mau per hari. Saya buat ini rekapan untuk satu semester misalnya. Kita buat contohnya seperti ini, banyaknya siswa. Di sini kita buatkan tanggal pertemuannya. Nah, terus kita rekap nah, jumlah tidak hadir. Kita ke rumus untuk munculkan tanggal. Maksudnya kita akan munculkan tanggal di sini ya, jika status oke di kelas 7A ya, jika pada pertemuan pertama ya. Mungkin saya manipulasi lagi di sini, saya okekan. Oke, saya okekan di sini. Oke, maka dia muncul ya. Tanggal 20 bulan 3. Kita ambil dari tanggal 20 bulan 3. Nah, untuk mengambil data hadir di sini, nah, data hadir, nah, kita gunakan rumus VLOOKUP. Nah, sebelum ke rumus VLOOKUP, nah, di sini kita silakan rekan-rekan pelajari rumusnya. Ada rangkaian rumus-rumus yang perlu dipahami. Kita ambil data menggunakan rumus query dan unik. Ya. Query itu mengambil kolom E pada pemrespon, yaitu kolom E itu kolom tanggal ya. Di sini kolom E itu kolom tanggal dan bulan. Terus dengan syarat kriteria kelas 7A dan status oke. Untuk kelas 7B ya tinggal kita ganti 7B ya, dan kelas yang lain. Silakan di screenshot rumusnya. Ya, mulai kolom B2 sampai C ya. Jadi itu. Nanti kalau ada dua tanggal di kelas tersebut, misalnya setelah tanggal 20, tanggal 22, ya akan muncul dua tanggal ini. Terus nanti walaupun ada banyak tanggal yang sama, hanya cuma diambil satu tanggal sebagai angka unik. Nah, kita munculkan di sini. Ini otomatis muncul. Kalau ada yang mengabsen, benar, oke. Di hari-hari yang jam pelajaran ini muncul otomatis. Nah, bagaimana memunculkannya? Pakai transpose C. Yang kita munculkan tadi di sini, nah, kita pindahkan. Ini kan ke bawah. Sekarang pindahkan vertikal. Tadi kan horizontal ya. Sekarang ke kanan. Misalnya ada tanggal 20.03. Oke, saya manipulasi 7A misalnya di sini 22 ya, Senin 22. Oke. Ini rep karena statusnya harus oke juga di sini ya. Harus kita okekan di sini. Oke. Masih ya. Dan sini muncul kan. Oke, seperti itu. Karena ini rumusnya berkaitan ya. Nah, ini maka menghasilkan error ya. Oke.
karena tanggal ya ini harus benar di sini ya. Oke. Jadi kalau ada tanggal dengan status oke, maka akan muncul ya di sininya. Yang tadi itu karena rumus dari sini tadi ya. Oke. Berikutnya setelah muncul tanggal ini, nah kita kembali ke rumus. Kita ambil ya VLOOKUP B6 ini membuat kode. Nah, di sini kita buatkan kode input absen itu gabungan dari nama siswa, kelas, dan tanggal dan status absen, status oke ya. Oke, yang tadi karena belum masuk karena statusnya tidak oke ya, harus oke kan. Oke, itu maka akan muncul keterangan hadir ya. VLOOKUP B2 sampai K ya, B2 sampai K mulai dari sini sampai K ini kan kita ambil kolom keterangan itu kolom ke-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mulai B sampai K itu dihitung adalah kolom keterangan ini kolom ke-10. Oke, kita muncul terus kita kopikan rumusnya semua. Ini kita rekap tanggal ini kan baru satu pertemuan, maka dia jumlah tidak hadirnya 0. Kalau ini dia tidak absen, maka jumlah tidak hadirnya 1 ya. Oke, seperti itu misalnya. Misalnya tanggal 21.03. Nah, misalnya 21.03. Nah, kan muncul di sini. 2 kali pertemuan yang nulis dia hadir 1 kali berarti jumlah tidak hadirnya 1. Kalau kita ketik hadirnya semua maka jumlah tidak hadirnya 0 ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah rumus untuk mengambil nama kolomnya ya. Nama kolomnya sampai kolom banyaknya pertemuan ya. Nah, di sini adalah rumus menghitung kontip C6 ya. C6 itu dari rank awal pertemuan, tanggal awal pertemuan. Kita gunakan rank dinamis. Artinya kalau ada satu pertemuan diisi satu tanggal, maka hanya dihitung satu kolom ini. Kalau ada 2 ya, misalnya 2 di sini 21.03, maka akan muncul yang dihitung ranknya C sampai D ya. Oke, nah ini pakai rumus yang ini ya, indirect X5. X5 itu memunculkan nama kolomnya, kolom C. Untuk mengambil nama kolom C berarti kita buatkan daftarnya 3 berarti kolom C, 4 kolom D. Maksudnya ini kan mulai ketika ya, mulai di kolom C data yang akan kita isi. Berarti untuk memunculkan C berarti 3 ya. Ini 4 itu kolom D ya. Nah, nanti kalau di sininya nambah data ada 2 pertemuan, maka ini berubah D. Karena ini kita hitung banyaknya pertemuan dengan rumus C5 sampai E5. C5 sampai E5 ini banyaknya pertemuan yang kita siapkan. Misalnya di sini ada 30 pertemuan, berarti ya sampai kolom ke berapa ya. Karena ini saya contohkan 10, maka sampai L. Jadi itu saja rumusnya. Kalau row ini mengambil ini baris ke-6, ini baris ke-7, seterusnya ya.
Oke, kalau seperti itu ya bisa ya kita buatkan yang kita hitung yang kosong, yang nggak ada data ya. Eh, karena yang kita hitung jumlah yang tidak hadir bukan yang hadir. Oke, baik seperti itu. Eh, ya rumusnya tadi sampai kalau silakan pahami alurnya ya. Kalau rekan-rekan memahami alur prosesnya maka akan mudah. Kalau rumus belakangan ya, ini belakangan bisa dipelajari. Yang paling penting dasarnya adalah memahami alurnya tadi. Mulai setting absen, terus rumus memunculkan tanggal otomatis setiap pertemuan yang dibuat di form respon ya. Jika siswa salah, tidak oke, tidak ada siswa yang oke, maka tidak akan diisi. Misalnya di hari libur tidak ada yang absen berarti tidak dimunculkan. Yang dimunculkan cuma hari yang statusnya di form respon oke saja. Jadi ini eh, mungkin bisa bermanfaat ya. Bisa kita tambahkan misalnya settingan hari tanggal merah supaya tanggal merah itu statusnya tidak oke ya. Baik, mungkin itu yang bisa disuguhkan ya. Kurang lebih mungkin silakan rekan-rekan tes coba uji coba biar ini benar-benar bisa dikembangkan. Ini bisa-bisa membantu. Saya tunggu di kolom komentar ya. Saya tunggu responnya, umpan baliknya dari rekan-rekan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.